Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Konita Sabira dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi PGMI UIN Raden Intan Lampung. Kali ini saya akan membahas mengenai media pembelajaran berupa lembar kerja peserta didik atau LKPD untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia jenjang SD atau MI. Pembahasan ini lebih menekankan pada konsep yang digunakan dalam pembuatan dan esensi pada LKPD ini, bukan menjelaskan pada proses pembuatannya. Baiklah, sebelum masuk pada pembahasan konsep LKPD dan esensinya, saya akan membahas sedikit bagaimana konsep pembelajaran itu sendiri. Konsep pembelajaran itu sendiri terjadi saat peserta didik diberi kesempatan untuk membangun apa yang mereka ketahui dengan mengajukan pertanyaan, menyelidiki, berinteraksi dengan orang lain, dengan merefleksikan pengalaman-pengalamannya, sehingga mampu mengkonstruksikan pengetahuan sendiri. Dengan begitu dapat menciptakan pengalaman belajar pada peserta didik yang aktif, kolaboratif, reflektif, dan berbagi. Baik, masuk pada pembahasan konsep LKPD yang saya terapkan. LKPD ini merupakan model pembelajaran berbasis problem-based learning atau biasa dikenal dengan model pembelajaran berbasis masalah. Saya menerapkan PBL dalam LKPD ini karena PBL dirancang atas dasar pemikiran bahwa belajar bukan sekedar proses menghafal fakta atau konsep, namun proses interaksi antara individu dengan lingkungannya. PBL merupakan model pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritisnya. Pembelajaran berdasarkan masalah merupakan pendekatan yang efektif untuk mengajar proses berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran ini membantu peserta didik untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Pembelajaran ini cocok untuk membangun pengetahuan dasar dan kompleks. Selain itu, PBL merupakan salah satu model pembelajaran yang cocok dengan pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 6. Karena dengan penerapan PBL, pembelajaran bahasa Indonesia bukan hanya mempelajari konsepnya saja, namun dapat diintegrasikan dengan permasalahan sosial di sekitar yang dikaitkan pula dengan mata pelajaran lainnya. Hal ini dapat membantu peserta didik dalam meningkatkan pemahaman dalam pengalaman belajarnya dan melatih berpikir tingkat tinggi peserta didik. Pada LKPD ini diterapkan untuk kelas 6 semester ganjil dengan materi lingkungan bersih dan sehat. Selain itu dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, sehingga dapat mempermudah peserta didik dalam memahami penggunaan LKPD dalam proses pembelajaran. Terdapat kompetensi dasar dalam pembelajaran ini mencakup: pertama, menganalisis masalah lingkungan yang terjadi di Kota Bandar Lampung dengan mencari berbagai informasi dan data di media digital. Kedua, mencari faktor-faktor yang menyebabkan masalah tersebut terjadi. Ketiga, menentukan sikap yang harus dilakukan. Dan yang keempat, peserta didik dapat memberikan kontribusi terhadap lingkungan yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Tujuan dari pembelajaran ini untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual melalui kegiatan menyimak, membaca, memirsa, lalu berbicara, menulis, dan mempresentasikan sesuai dengan konteks permasalahan sosial dan lingkungan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Pembelajaran ini membantu peserta didik sadar terhadap informasi yang telah diketahui mengenai masalah yang dihadapi dan strategi yang akan digunakan untuk memperlancar permasalahan dalam pemecahannya. Keterampilan yang harus dicapai dalam pembelajaran bahasa Indonesia yaitu: pertama, menunjukkan minat terhadap teks, mampu memahami, mengelola, dan menginterpretasikan informasi dan pesan dari paparan video, lisan, ataupun tulisan tentang topik yang dibahas. Kedua, memiliki kemampuan berbahasa untuk mengkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan dan konteks lingkungan dan sosial.
Ketiga, mampu menanggapi dan mempresentasikan informasi yang dipaparkan dan didapatkan serta berpartisipasi aktif dalam diskusi melalui kegiatan kolaboratif. Yang keempat, mampu menuliskan untuk menyampaikan pengamatan dan pengalamannya dengan lebih terstruktur. Sebelum memasuki pembelajaran, saya mengkonsep pembelajaran ini dengan membangun pemikiran pada peserta didik bahwa pembelajaran ini perlu untuk diketahui dengan menyimak dan menonton video yang saya tampilkan mengenai keindahan lingkungan alam di Indonesia, dan diakhiri video ini ditampilkan suatu hal yang bersifat kontradiksi dengan keindahan lingkungan alam. Hal ini bertujuan untuk menciptakan diskusi dan asumsi pada para peserta didik. Selanjutnya, saya mengajak peserta didik untuk membaca dan memahami berita yang sudah saya sediakan di LKPD tersebut. Dengan membaca berita, diharapkan dapat meningkatkan minat baca peserta didik sehingga lebih terbangun pengetahuan yang telah ia miliki. Selanjutnya, saya kaitkan dengan fenomena yang sudah dan tengah terjadi di Indonesia maupun di Kota Bandar Lampung dengan pertanyaan pemandu. Mengapa saya menggunakan Kota Bandar Lampung sebagai objek perhatian para peserta didik? Hal ini dilakukan dengan dasar untuk memberikan wawasan dan pemahaman bahwa kita sedang mengalami sebuah permasalahan lingkungan dan sosial yang belum kunjung terselesaikan, dan memberikan pemahaman bahwa permasalahan itu muncul dari ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, dengan pertanyaan pemandu, peserta didik membuat kelompok belajar guna menyelesaikan suatu permasalahan lingkungan dan sosial yang tengah terjadi di Kota Bandar Lampung. Dalam hal tersebut terdapat juga prosedur dalam tugas kelompok belajar yang harus diterapkan agar terciptanya pembelajaran yang menerapkan 4 keterampilan dalam pembelajaran, mencakup critical thinking, communication, creative thinking, dan collaboration pada peserta didik. Selanjutnya, tercantum pada LKPD ini beberapa pertanyaan yang harus didiskusikan oleh tim kelompok. Dalam mencari referensi sebagai penguat atas pemahaman peserta didik, mereka dapat mencari di media digital untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan. Peserta didik dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan tersebut atau melakukan pendalaman. Selain itu, peserta didik berpikir tingkat tinggi dan kreatif dalam memecahkan sebuah permasalahan dengan memberikan kontribusi berupa sikap, inovasi, ide, dan gagasan yang bisa mereka dapatkan dari pemikiran diri sendiri atau terinspirasi dari pemecahan masalah yang diterapkan di daerah lainnya dan cocok untuk digunakan di daerah Kota Bandar Lampung. Masing-masing tim harus saling berkolaborasi dan berkomunikasi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut sehingga meningkatkan kerja tim yang lebih baik dan hasil yang lebih memuaskan. Selanjutnya, peserta didik menyimpulkan hasil temuan atau penelitiannya berbasis literasi dan pengalaman. Setelah itu mempresentasikan di depan kelas dengan audiens anggota tim lainnya. Diterapkan pula diskusi antar kelompok belajar agar mendapatkan tukar pikiran dan gagasan dari masing-masing audiens. Dengan begitu meningkatkan kemampuan komunikasi dan membangun bahasa dan sikap yang lebih baik ketika berbicara. Selain itu pula meningkatkan kepercayaan antar peserta didik dengan hasil yang sudah mereka kerjakan bersama. Selanjutnya pada halaman 6 terdapat pekerjaan rumah dengan kelompok yang sama dalam membuat poster dengan tema Aku dan Lingkunganku. Ini menjadi salah satu bentuk kreatif dari peserta didik. Di halaman ke-7 disungguhkan pula sebuah permainan teka-teki untuk melatih daya nalar peserta didik dan sekaligus pula sebagai salah satu hiburan peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya paparkan. Saya memahami begitu banyak kekurangan dalam LKPD ini atau belum sesuai dengan konsep
model pembelajaran yang saya terapkan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi dapat memperbaiki LKPD yang sudah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua, terkhususnya bagi calon pendidik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.